Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko memblokir nomor DC online dari aplikasi pinjaman online dan mengganti nomor telepon ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Video kali ini adalah pembahasan salah satu pertanyaan dari subscriber saya yang berkomentar di salah satu video saya menanyakan hal ini. Komentarnya adalah sebagai berikut. Bang, tolong bikin judul tentang ganti nomor HP yang baru buat jauhi teror DC. Nah, jadi maksud dari subscriber saya ini, apakah ada resiko-resikonya ketika kita mengganti nomor telepon ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada kalian tentang resiko mengganti nomor telepon atau memblokir nomor DC online ketika kita mengalami gagal bayar. Simak video ini sampai habis. Resiko kalau kita memblokir nomor telepon di si aplikasi pinjaman online atau mungkin kita mengganti nomor telepon kita ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Ketika kita ingin memblokir nomor DC tersebut atau mengganti nomor kita saat gagal bayar, kebanyakan debitur merasa takut akan beresiko ke jalur hukum. Karena tidak sedikit banyak nih DC-DC online yang sering mengancam hal seperti itu. Jika debitur tersebut berani mengganti nomor atau memblokir nomor DC online tersebut, mereka mengancam akan dibawa ke jalur hukum. Perlu kalian ketahui tentang pesan DC yang melarang memblokir nomor atau mengganti nomor. Mereka akan dibawa ke jalur hukum karena dianggap lari dari tanggung jawab dan melarikan uang atau penggelapan dana perusahaan. Itu adalah hanya sekedar ancaman saja atau cara dari mereka menakut-nakuti kita sebagai nasabah yang mengalami gagal bayar. Kalian punya hak untuk mengabaikan atau memblokir nomor DC tersebut, bahkan juga mengganti nomor kalian ya. Kalian tidak akan kena resiko jika kalian sampai memblokir nomor DC tersebut atau mengganti nomor telepon kalian. Kalian tidak akan kena resiko jika kalian sampai memblokir nomor DC tersebut. Tidak ada dalam perjanjian ketika mengajukan pinjaman di aplikasi tertulis jika nasabah gagal bayar atau telat bayar, dilarang mengganti nomor atau memblokir nomor DC. Jadi buat kalian jangan mau ditakut-takuti dengan ancaman mereka gagal bayar atau tidak mampu bayar utang, itu urusannya perdata bukan pidana. Jadi tidak ada urusannya dengan masalah penggelapan atau melarikan uang perusahaan. Sebab kalian tidak bekerja di perusahaan tersebut, jadi mana mungkin kalian bisa menggelapkan atau melarikan uang perusahaan. Karena yang disebut menggelapkan dana atau melarikan uang perusahaan hanyalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, bukan orang-orang yang berada di luar perusahaan. Jadi jikalau kalian mau memblokir semua nomor telepon mereka atau kalian ganti nomor sekalipun, itu adalah hak kalian dan bukan merupakan wewenang dari para DC, sehingga tidak ada akibat apapun yang memberatkan kalian. Kalau kalian masih mau membalas ya silahkan saja, tapi kalau sudah tidak sanggup menghadapinya, kalian punya hak untuk mengabaikannya, termasuk memblokir nomor DC tersebut dan mengganti nomor telepon kalian agar kalian bisa hidup tenang ya tanpa teror dari DC-DC aplikasi pinjaman online. Nah, jadi buat kalian yang sering menanyakan apakah ada resikonya ketika kita mengganti nomor telepon atau memblokir nomor DC pinjaman online, ketika kita mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjol, itu tidak ada resiko apapun ya. Karena itu semua adalah hak kalian ya, jadi bukan wewenang dari DC aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi jikalau kalian mau memblokir nomor DC online tersebut atau mengganti nomor agar kalian bisa hidup tenang, itu sah-sah aja. Kalian tidak perlu takut dengan ancaman-ancaman mereka. Jadi kalian boleh melakukan hal itu, justru itu hal baik buat kalian. Jikalau kalian memang sudah tidak sanggup menghadapinya dan tidak sanggup membayar, itu adalah salah satu cara yang benar agar mental kalian terselamatkan dari yang namanya ancaman-ancaman yang selalu dilakukan oleh DC aplikasi pinjaman online. Jadi mulai sekarang kalian jangan takut lagi ya dengan ancaman-ancaman dari mereka. Jadi jikalau kalian mau melakukan suatu hal, ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, jika hal tersebut itu bisa membuat Anda sedikit tenang, itu silakan saja lakukan ya. Namun kalian juga harus berhati-hati dalam melakukan hal ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jangan sampai melakukan hal-hal yang akan berakibat fatal ke depannya. Jadi demi ketenangan kalian untuk memblokir nomor DC tersebut atau mengganti nomor, itu lebih baik daripada kalian harus gali lubang tutup lubang di dunia aplikasi pinjaman online. Karena hal tersebut tentunya itu akan membuat Anda semakin pusing dan membuat hutang kalian akan semakin membengkak ya, dan itu tentunya akan semakin memberatkan kalian untuk di kemudian hari.
Nah guys, itulah tadi informasi tentang apakah ada resiko ketika kita memblokir nomor DC online atau mengganti nomor telepon ketika mengalami gagal bayar. Pada intinya tidak ada resiko apapun atau resiko yang berat ya ketika kalian melakukan hal itu. Justru itu adalah hal yang baik buat kalian untuk menyelamatkan mental kalian dari yang namanya ancaman-ancaman dari DC online aplikasi pinjaman online. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.